Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas berkaitan dengan formulir-formulir. Kayaknya kita akan bahas formulir UKM lagi gitu, karena di UKM ada beberapa formulir yang sebenarnya nggak begitu banyak tapi sangat krusial gitu. Kalau nggak ada formulir ini maka tidak akan mendapat nilai maksimal. Oke, kita lihat formulir apa dulu. Yang pertama adalah formulir yang berkaitan dengan ini nih, formulir yang ada di setiap program teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat poin 2.6 dari 2.61 sampai 2.65 dan juga 2.7 semuanya ada satu EP yang serupa teman-teman, yaitu EP nomor 3 atau C. Dilakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan upaya yang telah dilakukan. Ini ada di 261 dari Promkes. Coba kita lihat di 262 berkaitan dengan Keslik. Nah, sama, poinnya sama, dilakukan pemantauan secara periodik. Yang ketiga berkaitan dengan Kesga, ini juga poin C-nya sama teman-teman. Dilakukan pemantauan secara periodik. Nah, lagi-lagi sama. Oke. Disusul dengan poin D dan poin E. Tapi yang sering kita bikin bingung itu adalah poin C dan poin D. Kenapa? Karena dari 261 sampai 265 bahkan di 271, poin C dan poin D ini bentuknya tuh kayak gimana pasti banyak yang masih bingung gitu. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan memberikan satu formulir di mana dalam formulir ini tuh bisa menjawab poin C dan poin D gitu. Karena memang sepertinya dokumen inilah yang diminta. Dokumen ini bernama dokumen laporan analisis dan pemantauan capaian kinerja. Oke. Teman-teman, dalam menjawab poin C dan D tadi, semua pemegang program ya, baik itu 261, 262, 263, 264, 265, dan bahkan 271, silakan gunakan formulir ini gitu. Formulir ini merupakan laporan analisis dan pemantauan capaian kinerja. Oke. Isinya gimana? Jadi silakan teman-teman lihat. Ini saya contohkan dengan pakai programnya, program surveillance ya. Dengan PJ programnya saya bilang coba Sasuke Uchiha. Periodenya adalah bulan Oktober. Ini nggak usah pakai bulan. Oke, untuk laporan analisis dan pemantauan capaian kinerja ini dikerjakan setiap 1 bulan sekali. Misalnya teman-teman di bulan Oktober kemarin, silakan buat di awal November saat teman-teman mengisi capaian kinerja yang Excel atau spreadsheet yang seperti biasa. Jadi setelah mengisi capaian kinerja di Excel atau spreadsheet tersebut, silakan teman-teman buat bentuk hard copy-nya seperti ini. Berbentuknya laporan analisis pemantauan kinerja. Kolomnya terdiri dari 5 kolom. Yang pertama adalah nomor, indikator, target, capaian, dan keterangan. Kalau untuk nomor, silakan disesuaikan, dan indikator disesuaikan dengan berapa indikator kinerja yang berkaitan dengan program teman-teman. Karena ini surveillance, saya contohkan ada 3. Yang pertama adalah discarded rate campak, non-folio AEV, dan kelengkapan serta ketepatan SKDR. Oke, kalau misalnya ada Promkes, mungkin kinerjanya berbeda, mungkin lebih banyak, gizi juga berbeda, Kesga juga berbeda, imunisasi berbeda. Jadi disesuaikan aja dengan kinerjanya masing-masing. Oke, lalu di sini ada target. Target itu biasanya 100% ya. Oke, atau kalau targetnya ada yang berbeda, misalnya hanya 10% gitu, atau di bawah 10%, kayak stunting kan di bawah 14% ya, itu silahkan ditulis saja di sini. Lalu di sebelahnya ada kolom capaian. Capaian ini adalah sesuai dengan bulan berjalan, misalnya bulan Oktober capaiannya berapa. Contohnya di discarded rate ini, capaian di bulan Oktober ternyata dia baru 75%, sedangkan non-folio AEV serta SKDR sudah tercapai 100%. Sebelahnya ada kolom keterangan. Keterangan adalah tercapai dan tidak tercapai. Karena di sini capaian masih 75%, otomatis keterangannya tidak tercapai. Oke. Jadi untuk laporan analisis dan pemantauan capaian kinerja sebenarnya hanya memindahkan yang dari Excel ke dalam format baku sebuah laporan gitu. Intinya di situ.
Lalu pastikan untuk menjawab poin D-nya, yaitu poin rencana tindak lanjut dan tindak lanjut, silakan teman-teman tambahkan poin analisis dan rencana tindak lanjut di laporannya, gitu. Oke. Jadi di sini kan dibilang ya di poin C, pemantauan secara periodik dan berkesinambungan. Sebenarnya dengan teman-teman mengisi capaian kinerja yang Excel tersebut itu sudah periodik dan berkesinambungan, karena capaian kinerja kan setiap bulannya pasti berkaitan ya. Jadi bulan A 1, bulan B naik sampai di bulan Desember. Nah, yang bikin repot adalah kalau spreadsheet atau Excel tersebut biasanya hanya dalam bentuk ketikan. Ketika di print itu tergabung semuanya. Nah, kalau teman-teman menggunakan formulir laporan analisis ini sudah per program, per bulan. Jadi setiap bulan teman-teman buat kayak gini, otomatis dalam 1 tahun akan ada 12 laporan seperti ini. Inilah yang dinamakan pemantauan secara periodik, gitu. Karena dari Januari sampai Oktober laporannya ada, analisisnya ada, tindak lanjutnya juga ada, gitu. Oke. Nah, di kolom analisis silakan analisis teman-teman. Misalnya kayak discarded rate campak tidak tercapai. Analisisnya ternyata belum ditemukannya pasien dengan kategori aspek, sehingga belum dapat diambil sampel darahnya. Rencana tindak lanjut ya biasanya sih aktif case finding ya, jadi penemuan kasus secara aktif gitu, sehingga bisa dilakukan pengambilan sampel campak gitu. Oke, kayak gini aja. Bagaimana kalau ternyata semuanya tercapai? Lagi-lagi teman-teman, kalaupun ini tercapai, oke, sudah tercapai semua ya, jangan dikosongin ya, tetap teman-teman isi gitu, apapun tulisannya isi. Analisisnya seluruh capaian, seluruh kinerja sudah tercapai. Oke, rencana tindak lanjutnya apa? Ya paling gampang mempertahankan capaian kinerja gitu. Gini aja sih paling simple. Jadi jangan dikosongin tapi tetap diisi. Kenapa? Karena poin ini ada karena untuk diisi gitu. Silakan nanti tanda tangan kapusnya, PJ pelayanannya siapa, PJ programnya ya maksudnya, ya tanda tangan disimpan. Buat laporan ini tiap bulan dan disimpan. Inilah yang teman-teman akan upload di poin C dan D tadi gitu. Dengan satu formulir sudah bisa mendapat 2 elemen penilaian. Kalau teman-teman sudah membuat seperti ini akan disenangi oleh surveyor. Kenapa? Karena ya ini bukti otentiknya jelas dibandingkan teman-teman hanya mengisi capaian kinerja Excel. Karena rasa apanya ya, kalau sebagai surveyor tuh kalau cuma ngisi doang tuh bisa diisiin teman-teman gitu oleh orang lain, belum tentu si pemegang program yang mengisi, bahkan legalitasnya atau kevalitannya atau keakuratannya itu masih kurang dibandingkan teman-teman bikin formulir sedetail ini gitu. Gampang ya. Ini silakan PJ UKM atau mutu, silakan yang berkaitan dengan UKM sih PJ UKM ya. Silakan teman-teman buat formulir ini dan sebarkan ke unit gitu. Karena formulir inilah yang dapat menjawab poin nomor C dan D gitu. Oke. Simple ya. Nggak usah terlalu banyak karena emang poin 2.61 sampai 271 isinya pemegang program semua. Jadi ya kalau tidak dibakukan format laporannya maka tiap orang pasti akan beda-beda. Lain halnya kalau format tadi dibakukan oleh teman-teman di Puskesmas, maka antara program satu dengan program lain laporannya sama. Sehingga surveyor pasti akan jauh lebih senang gitu, karena formatnya sudah dikendalikan gitu. Oke, simple ya. Semoga mencerahkan. Ini intinya kalau teman-teman buat pasti keren dah. Oke, mungkin dari saya sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.